Mang, lagi ngapain ini? Bikin baliho Buat baliho buat siapa? untuk Pak Anies. Woi, bener baliho apa ini? Bener ya. Semangat amat ini, Mang. Supaya tahun 2024-nya jadi presiden. Oh, kenapa harus semangat ke Anies? Kayak enggak yang lain, misalnya ke Prabowo. Supaya berkualitas yang baik. Oh, gitu ya. Apa enggak ke Ganjar gitu? Enggak lah. Kenapa harus ke Anies aja? Anies. Hah? Itu yang lain sama saja. Banner dari Kaisang, dari Gibran, dari Pak Prabowo itu luar biasa. Di mana-mana itu seolah-olah tiada tempat yang sisa untuk semua pasangan calon yang lain gitu. Iya. Bannernya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ada. Ada. Nah, bannernya Pak Anies antara ada dan tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang terus menjaga kewarasan. Kalau begini waras nggak ya? Hari ini serbuan merah dengan gambar Kaisang, Gibran, Prabowo, Pak Jokowi itu menyerbu labirin kita. Luar biasa sekali, macam-macam. Yang nggak ada yang begini aja, begini ada. Dan itu luar biasa sekali ada di sana. Ada 3 soal yang menarik di sana, nanti kita bahas di situ. Bagian pertama, gambar banner-banner yang luar biasa ada di mana-mana. Terus yang kedua, ada juga yang luar biasa dan di mana-mana, tapi tidak yang begini gitu. Kalimatnya keren-keren. Nah, itu yang kita akan bahas. Terus kedua, banyak para muhsinin yang sebenarnya ingin membantu, tapi kemudian tekanan, intimidasi terus-menerus terjadi. Nah, itu yang juga kita sangat terharu, bukan terharu ya, sesak gitu, menyesalkan kok menyesakkan kok masih ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Terus yang ketiga, kita akan lihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat menghadapi situasi yang sangat kritikal ini. Penggawa kewarasannya adalah Gus Husni. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang. Kita harus sehat, Bang. Jadi kita jangan sok santuy gitu. Kita juga harus bergembira karena pesta ria. Kita bergembira. Gus, ini banner dari Kaisang, dari Gibran, dari Pak Prabowo itu luar biasa. Di mana-mana itu seolah-olah tiada tempat yang sisa untuk semua pasangan calon yang lain gitu. Semuanya itu luar biasa sekali. Ya, bannernya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ada. Nah, bannernya Pak Anies antara ada dan tiada. Aduh, itu apa komentarnya? Ya, saya ingin komentari sebenarnya. Ada dan tiada itu. Dan memang benar faktanya demikian. Sebab semua orang kalau ketemu tanya, kok nggak ada ya bannernya Mas Anies gitu ya? Saya bilang, iya. Pura-pura kaget gitu. Iya. Saya bilang, tapi gini Bapak, kemarin tuh ada yang bilang, kok banner Pak Anies nggak ada ya? Tapi ada di hatimu kan? Itu masih kurang. Di sini harus di sini dia ada. Yang penting itu di sini, bukan di banner gitu. Dan nanti ditulisnya bukan di banner. Karena ya ini fakta di lapangan yang kemudian banyak juga teman-teman kita, jamaah kita dan santri yang lain juga bertanya. Tapi memang pada faktanya begini, kira-kira Pak Anies itu kan ya guru lah, berangkat dari ingin menyelesaikan perubahan di Indonesia. Gus Imin, bagaimanapun beliau itu ya anaknya kiai ya, Gus lah gitu ya, punya keterbatasan dan sebagainya. Di sisi lain mereka itu mengusung isu perubahan yang bagi sebagian orang mungkin tidak nyaman gitu. Nah, dukungan itu sebenarnya bukan tidak ada. Banyak sekali itu, banyak yang pengen bantu dan sebagainya. Tapi kan ya gimana kondisinya kok Mbak? Sekarang itu orang punya uang, tapi mungkin mereka itu di satu sisi ya, kondisinya yang tidak memungkinkan mereka
untuk bisa membantu secara langsung atau bisa membantu beneran gitu untuk mengeluarkan bantuan ke Pak Anies atau Gus Imin itu. Ada kondisi di mana mereka tidak memungkinkan untuk itu. Gitu. Jadi kalau dilihat nih Kak, kenapa Gus Husni ini kita undang berkali-kali karena beliau ini di lapangan. Jadi the real information-nya itu ada di Gus Husni. Itu sebenarnya kalau di lapangan katanya saya dengar ya di Surabaya, sebagian Jawa Tengah, juga di Jawa Barat tuh banyak orang-orang muhsinin yang mau membantu sebenarnya. Banyak. Tapi mereka nggak bisa. Karena pertama begini, pada tingkatan tertentu kan kita tahulah ada banyak sumber informasi misalnya dan sebagainya. Kalau misalnya muhsinin A dan sebagainya ingin bantu, tiba-tiba didatengin gitu ya oleh beberapa orang lah ya gitu ya, oknum dan sebagainya. Setelah itu kemudian dikontak ya tidak bisa juga gitu ya. Kemarin kan terakhir ya informasinya kan yang dari Tempo itu dibocor halus bahwa ada yang ditekan gitu. Itu memang betul gitu. Jadi bahkan bukan cuma pada level di nasional yang kata Pak Anies itu ketika ingin membantu Pak Anies lalu dikejar-kejar dengan soal pajak gitu. Bahkan di daerah juga begitu. Mereka itu bahkan ingin membantu sebenarnya. Karena apa? Karena melihat bahwa perjuangan Pak Anies dan Gus Imin ini real, kebutuhan yang saat ini menjadi jawaban atas persoalan-persoalan di masyarakat gitu. Tapi ketika mereka mau membantu, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada ini. Dari mana kok bisa tahu? Ya, kira-kira struktur apa tuh yang bisa memungkinkan untuk bisa tahu? Ada gitu. 3 Gus. Satu, supaya tidak insinuatif, pernah ketemu dengan orang yang mau membantu terus ini mesti ini loh, nggak bisa bohong loh. Iya, enggak. Jadi bahkan kemarin itu cerita, ini ada beberapa cerita. Salah satunya nih Bang, itu ada teman yang dia dengan uang kolekannya dengan teman-teman itu mau pasang ini stiker di angkot. Ya, stiker diangkut karena di daerah kan. Deal tuh harganya berapa? Sekitar berapa ratus gitu ya. Oke, sip. Itu bukan ratus juta nih kan, ratus ribu. Perak. Iya, makanya lain kalau di banner-banner tuh ratus juta, ini ratus ribu kan? Ratusan perak. 400 ribu. Oh. Jadi satu angkot itu ya di branding gitu ya selama berapa waktu? 400 ribu. Itu. Selama sampai nanti. Selama beberapa waktu gitu ya. Oke, deal. Ada beberapa angkot. Ini kan mereka kolekan tuh santri. Ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 200 gitu. Ya, karena ini nggak bisa diakses, kemudian mereka kan melakukan sendiri. 200, 300 gitu ya. Ya udah, aku bantu. Nah, ketika udah terkumpul, kemudian ditindaklanjuti dong ke pemilik angkot. Ternyata harganya udah naik 2 kali lipat. Dan sudah ada yang bayarin lagi yang lain. Udah ada bayar, dan yang paling itu nggak bisa dengan yang ini gitu. Ngajar. Gimana coba? Iya. Nah, ini kan real, Pak. Tentu teman-teman ini kreatif. Kalau yang ini yang memang muksinin ini itu kan kolekan ya, kencerengan gitu loh. Ada nggak yang ini terus kemudian nggak contohnya informasinya? Ada. Dan beberapa misalnya mereka menyatakan, mohon maaf, mohon izin, tampaknya ada kebutuhan mendadak yang tidak bisa kami lakukan karena kami punya kebutuhan lain lah, kira-kira alasannya gitu. Cari alasan yang memungkinkan bicara langsung begitu. Jadi ya setelah ditelusuri kemudian kenapa? Oke, kita paham sehingga demi kebaikan bersama, yo kita salaman lah. Kira-kira gitu, Bang. Dan itu bukan 1-2. Termasuk yang saya dengar Yai yang memberitahukan, membuat video dan viral bahwa dia dibayar sampai 1 M kemarin itu. Iya. Insya Allah dia akan datang ke sini, ditungguin aja. kita berdoa semoga. Cuman yang saya dengar hari ini dia agak harus bersembunyi nih karena ada yang mau mengintimidasi, diduga seperti itu. Ngeri sekali. Nah, sekarang baiklah kita tinggalkan orang muslimin. Ini kreativitas muncul. Betul. Di tengah tekanan dan kesempitan muncul
kreativitas. Betul. Saya tuh teringat bahwa gotong royong itu menjadi sebuah kekuatan. Ya. Dan ini contohnya ini. Ya. Ini ada banyak nih Gus. Ini spanduk yang dibangun dari sebuah gerakan ini. Ini misalnya Anies Mohaimin Presiden Indonesia Adil Makmur. Ada lagi yang ini. Yang disebut ini adil itu apa? Nah ini Anies Mohaimin pasti menang. Aminkan satu putaran. Nah, Anies Mohaimin harapan Nggak ada baru E-nya, rakyat Anies Indonesia. Iya, pokoknya macam-macam. Ini organik ini. Iya, jadi ini organik. kekuatan yang tumbuh berkembang berdasarkan kesadaran. Iya. Ini nggak pakai duit dari mana-mana nih. Enggak. Ada kalimat-kalimat yang menarik. Coba Hen dicari Hen. Yang ini. Itu. Perubahan itu Adil makmur, anak Indonesia bahagia. Amin. Jadi ini keren-keren ini. Iya. Perubahan itu pupuk murah, solar murah, semua bahagia. Amin. Gimana nih Gus? Ya, jadi ini muncul karena realitas di lapangan itu mereka mengalami keterbatasan. Tetapi mereka itu kan punya etika baik. Ini harus dilaksanakan. Bahwa perubahan itu harus terjadi. Maka teman-teman itu melakukan apa yang bisa dilakukan. Ada yang kemudian menjadikan ini sarungnya itu ditulis amin terus ditulis amin terus dijadikan bendera. Oke. Itu di Bandung. Terus kemudian ada juga teman-teman yang melakukan ini perubahan itu anak Indonesia tercukupi gizinya. Perubahan itu anak Indonesia tercukupi gizinya. Amin. Nah, yang sampingnya itu contoh anak Indonesia yang gizinya cukup. Jadi dengan karung mereka tulisi itu karena memang mereka terbatas. Bukan karena ada susu, karena mengandung asam sulfat, bukan itu kan? Tercukupi gizinya gitu. Itu tercukupi gizinya. Jadi tidak ini kan mereka belajar dari apa yang mungkin mereka lakukan. Jadi mereka terpentok lalu mencari yang lain, Dan ini terus dilakukan. Nah, sehingga dari sini itu yang paling unik adalah mereka menemukan kreativitas dan terus tumbuh. Yang semula dari satu. Mereka kan melihat. Bahkan ini Pak Bambang, ada beberapa santri yang beliau ini santri Lora Khalil As'ad. Yang di Situbondo. Itu kemudian mereka itu kan ada beberapa ini kalau Pak Bambang warung Madura itu. Mereka itu menyisihkan ada yang 2.000, 3.000 untuk masang apa? Masang spanduk terus bilang, "Gus, boleh nggak aku minta anunya aja, desainnya aja?" Buat apa? Saya mau cetak sendiri aja lah katanya. Karena aku jadi warung dia tuh termasuk yang ramai katanya di sekitar, pasang di itu. Dan itu jalan terus. Mereka tidak dikomandoi oleh kita, mereka berdasarkan ininya sendiri dan terus jalan. Mereka itu kenapa Anda? Karena cuma Pak Anies dan Gus Imin yang kami percayai. Cuma itu, mereka kepercayaan itu. Jadi kalau dari situ sebenarnya ada yang menarik ya. Satu, banner yang begitu dahsyat tersebar di mana-mana menyerbu labirin kita itu tidak membuat orang-orang dari kelompok Amin ini, koalisi Amin ini merasa rendah diri. Enggak. Merasa rendah hati gitu ya. Enggak rendah hati enggak apa-apa, rendah diri. Jadi itu tidak. Bahkan kedua, muncul kreativitas. Dan kesadaran dan artinya mereka ingin melakukan sendiri dan dia bisa lakukan itu. Betul. Maka muncullah berbagai kreativitas nih. Betul. Ini apa nih? Perubahan membuat kerja mudah. Semua tercukupi. Ojo lali dulur nomor 1. Ada yang ditandemkan tuh di sampingnya itu. Nah ini yang menarik nih. Oh enggak yang tadi. Yang tadi ada satu ini. Yang dengan yang. Nah ini menarik kalau digedein nih. Artinya di samping ininya Kaisang. Kemudian orang tuh nggak merasa yang tadi saya bilang itu, nggak merasa rendah diri untuk buat ini. Perubahan itu Indonesia tercukupi gizinya. Itu nggak rendah diri tuh. Enggak. Dan ini saya lihat, kalau dilihat dari spektrum yang lebih luas, ini sama seperti halnya Jakarta.
Pilkada DKI Jakarta itu kan juga keterbatasan Pak Bambang. Pak Bambang tahu sendiri lah kita waktu itu bagaimana berkembangnya, bergerak dan sebagainya. Ini kan mereka ada yang nyetak sendiri dan sebagainya. Ini sebenarnya menduplikasi apa yang terjadi di Jakarta. Tetapi yang unik dan kemudian menjadi pola gerakan kepemimpinan Pak Anies kemudian itu adalah Pak Anies itu tidak punya utang budi kepada oligarki. Gus, sebelum sampai di oligarki, ini mesti didalemin dulu nih yang ini nih. Didalemin dulunya tuh gini. Kasus seperti ini, kerja-kerja organik yang berbasis kesadaran tuh bukan hanya Jakarta. Oh iya. Kalau kita trace kebalik tuh ke sejarah kita, dulu yang namanya Indonesia itu muncul dari sebuah kesadaran dan semua kemudian urunan. Betul. 1945 itu urunan semua juga. Dulu di reformasi itu orang urunan. Bikin gambar ini, bikin gambar itu. Ada yang nasi. Betul. Dan salah satu partai kita yang sekarang jadi partai pemenang itu juga urunan. Bikin bambu, bikin tempat-tempat. Jadi urunan. Jadi kesadaran itu muncul lagi. Dan yang paling menarik yang kedua, ini sekarang kesadaran ini muncul dan bertambah seperti deret ukur. Tambah banyak di mana-mana dan kemudian orang beramai-ramai menciptakan kreativitas. Betul. Makanya ini kan ada yang di karung karung beras, ada yang di plastik gini, ada yang di sarung tadi. Semuanya makin banyak dan akhirnya orang ikhlas memberi karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukannya itu untuk dia. Ya, jadi kayaknya amin untuk kita gitu. Untuk kita. Dan kalau di lapangan kelihatan begitu nggak? Sangat. Bahkan ini ada banyak cerita nih Pak Bambang. Saya tuh tidak tega ya, tapi suatu hari itu saya dapat WA gitu. Pak Ustadz, mohon maaf, boleh nggak? Ini saya minta saran gitu. Pak Ustadz gimana? Kenapa? Saya tuh gregetan di daerah saya tuh sama sekali nggak ada. Ini terus bilang, boleh nggak ya? Menurut Pak Ustadz hukumnya gimana? Saya menjual motor. Saya menjual motor, terus kemudian untuk membeli APK. Hukumnya gimana? Saya bilang, hukumnya tanya istrimu dulu. Dia ketawa. Karena apa? Jangan sampai boleh kita berjuang, tetapi kita juga terukur. Artinya apa? Artinya begini, saya bilang. Saya punya perspektif yang mungkin saya punya usulan gitu. Sehingga kinerja dia bekerja secara cerdas tanpa harus menggadaikan apa yang tentu saja saya bilang kalau Anda punya 20 motor, satu nggak apa-apa ya, tapi 5 kalau deh nggak apa-apa. 5 deh nggak apa-apa gitu, tapi kalau satu cuma satu-satunya itu kan. Ini kan artinya Pak Bambang, mereka itu sangat tersentuh hatinya karena apa? Mereka ingin perubahan gitu. Ini tuh petani. Jadi isunya sebenarnya kesadaran itu muncul karena perubahan ya, karena ingin perubahan. Mereka pengen, aku tuh gregetan. Kenapa? Karena cuma Pak Anies yang bicara soal mafia pupuk. Berarti Pak Anies bicara sangat kontekstual sesuai dengan masalah yang dihadapi dia. Iya, karena apa? Aku gregetan loh, Pak Ustadz. Kenapa? Di kampung saya, itu pupuk itu justru bermasalah karena mafia. Jadi aku pengen Pak Anies jadi presiden. Karena apa? Karena dengan begitu dia bisa nyikat mafia-mafia yang ada di daerah. Dan dia bisa melawan program food security. Food estate ya sebenarnya food security. Food estate dia bisa dilawan sama dia kan gara-gara ini. Tapi ada yang menarik lagi, Hen, coba lihat. Ada begitu banyak perempuan kan yang bekerja itu. Oh iya. Kan yang tadi perempuan-perempuan itu. Ini luar biasa nih. Makassar, Ewako. Dahsyat sekali. Perempuan semua yang kerja itu sebagiannya itu. Itu dahsyat. Tadi ada yang perempuan banyak itu. Mana? Sembako murah ini lihat. Nih. Ibu-ibu. Iya, Masya Allah. Sampai emak-emak. Terus sembako murah, pendidikan terjangkau, lapangan kerja mudah. Jaminan kesehatan merata. Itu menyentuh mereka semua tuh. Itu kebutuhan-kebutuhan yang menjadi jawaban mereka. Jadi misalnya ada juga, saya ketemu dengan salah seorang wali santri, itu di sebuah daerah di Jawa Tengah, itu bilang, Ustadz, memang apa sih yang akan berikan Pak Anies kalau beliau jadi presiden? Saya bilang, Ibu, anaknya kemana? Anak saya sekarang mondok semua Pak Ustadz, karena mondok, kami pengen mondok lah gitu. Loh, nanti bayangannya setelah pulang dari mondok apa? Ya sederhana aja Pak Ustadz.
mereka ya pulang kampung bisa jadi ustadz dan sebagainya. Pernah kebayang nggak kalau anak ibu misalnya pulang, terus kemudian setelah pulang tuh punya kemampuan bisa ngelas, bisa tata busana kalau perempuan, terus kemudian bisa ini. Jadi entrepreneur lah kayak gitu. Entrepreneurship dan sebagainya. Lah, emang bisa Pak Ustadz? Lah, ya iya, saya bilang Pak Anies itu punya program yang bisa memungkinkan orang ini kayak gitu. Karena apa? Karena fokus kepada pembangunan kualitas manusia. Jadi santri diberdayakan. Santri itu bukan cuma sekadar maf'ul atau menjadi objek, tapi juga menjadi subjek. Dengan diberi keterampilan. Bayangin ibu nanti pulang, anak bukan cuma pinter ngaji, tapi juga punya usaha A, B, C. Gitu ya? Iya, tapi ini tidak instan. Bagaimana caranya? Menangkan dulu Pak Anies. Karena cuma itu. Coba ibu bayangkan sekarang. Coba ibu bayangkan lah, saya bilang. Iya juga Pak Ustadz ya. Kalau cuma kami, di satu sisi dia bilang gini, awalnya kami tertarik karena tawaran dari yang sebelah tuh makan siang gratis katanya. Terus kemudian susu gratis. Lah, ibu makan siang gratis dan sebagainya, ibu pernah nanya nggak gimana caranya? Lah anak-anak sekolah itu, kalau di kampung, itu jam 10 udah pulang. Makan siang berarti harus tertahan jam 12. Sementara jam 2 itu udah harus ngaji. Gini ya. Berarti gimana cuy? Dia sadar, oh iya juga ya lah. Dia bilang, ini kan berarti ini mau memperpanjang waktu. Terus ibu ada nggak saudara yang jadi guru? Ada. Berarti beban guru jadi bertambah dong. Karena harus nunggu kan. Atau gimana konsepnya tuh? Jadi harus jelas. Kedua, yang ketiga, terus bagaimana soal biaya itu dari mana sebenarnya? Terus kalau memang itu misalnya Pak, nih Bu, makanan itu kan ibu tahu sendiri, dimasak cuma kuat berapa lama, siapa yang masak, bagaimana prosesnya, bagaimana itu kejadian. Jadi kita memberikan kesadaran, edukasi kepada publik untuk kritis. Faktanya sebagian susu itu dibagikan di waktu libur di Car Free Day. Iya. Padahal di Car Free Day itu nggak ada orang stunting, nggak ada macam-macam. Jadi kacau itu. Dan konsepnya juga stunting kan justru sebelum usia sekolah. Lah gimana? Stunting itu pas periode bulan-bulan awal. Lah masa itu sih penganan bukan stunting itu. Ini ada program-program yang bagus nih menurut saya. Misalnya petani diberikan bantuan pupuk 6 juta per hektar per tahun. Ya untuk petani dengan lahan di bawah 2 hektar. Kemudian dana perlindungan gagal panen. Hingga 10 juta rupiah 10 juta rupiah per hektar. Terus pinjaman dengan bunga rendah untuk petani. Nah, itu artinya diberikan sekaligus ikan dan pancingnya gitu. Ikan dan pancingnya. Itu dua sekali, bukan sekedar dikasih ikannya, tapi ikan dan pancingnya. Betul. Dengan begitu dia bisa berusaha dan berupaya. Betul. Nah, yang menarik itu adalah kan gini Pak Bambang, selama ini kita membayangkan bahwa petani itu kan menjadi bagian dari selalu objek terus, tapi hampir tidak ada peningkatan kan. Betul. Nah, sekarang itu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pancing sekaligus kail, mereka itu bisa memperbaiki mana sih yang jangka pendek, mana yang jangka panjang. Ini seolah-olah menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya dia sedang menguatkan lingkaran setan kemiskinan. Betul. Kalau cuma dikasih 1 kali, terus orang orang perlunya 3 kali, cuma dikasih 1 kali. Adik saya itu kan petani. Adik saya petani. Keluarga kami itu kan petani. Tahu betul bagaimana berapa modal yang begini. Dan problem utama itu soal pupuk, soal apa. Ini ada yang menarik nih Gus. Ini soal kreativitas sih sebenarnya. Dia bikin sendiri, terus dia nyetak sendiri, terus dia gitu, itu ininya keren gitu. Jadi artistiknya keren ini. Mang, lagi ngapain ini? Bikin baliho. Baliho buat siapa? Untuk Pak Anies. Woi, bener baliho apa ini? Bener ya. Semangat amat ini, Mang. Tahun 2024-nya jadi presiden. Oh, kenapa harus semangat ke Anies? Enggak yang lain, misalnya ke Prabowo? Supaya berkualitas yang baik. Oh gitu ya. Apa enggak ke Ganjar gitu? Enggak. Kenapa harus ke Anies aja? Anies. Hah? Itu yang lain sama saja. Tidak dibutuhkan dengan orang banyak. Oh. Jadi apa ini kehebatannya Anies ini, Pak?
Mang. Pokoknya berbicara boleh, ya jadi memperbarui rakyat itu bisa. Gitu. Oh, terima kasih. Oh, semangat tuh. Oh, semangat. Biar kata kita nggak kebeli baliho-baliho cetakan mesin. Selama tangan masih bisa menulis, kita tulis. 1 juta spanduk untuk rakyat, untuk Pak Anies. 1 juta spanduk rakyat tuh. Oh. Cukup coretan aja, yang penting aspirasi bisa tersampaikan. Ini daerah mana ya? Tuh lihat. Kartasuro. Spanduk rakyat. Wah, ini keren nih. Sobat Kartasuro, ya. Anies Kartasuro. 1, amin perubahan. Oh, keren nih. Iya. Ini Wah. saya ngebayangkan waktu kolaborasi antara Hairil dengan Avandi yang Bung, ayo Bung. Itu kan di mural-mural dan sebagainya. Itu kan mereka juga kan kalau cerita soal Bung, ayo Bung dari Hairil itu kan udah masyhur ya. Dari mana? Tapi poinnya adalah bahwa mereka itu bergerak untuk turun tangan bareng. Dan ini yang kejadian, loh. Ini yang kejadian sekarang di daerah-daerah itu. Memang tidak besar balihonya, Keren nih. tetapi nyali mereka dan ketulusan mereka yang besar. Dan ini kalau di sini sebenarnya ada satu lagi yang belum kita bahas, Apa itu? yaitu apa yang disebut dengan kreativitas yang bertemu dengan seni dan kesenian. Iya, betul. Seni, kesenian, budaya dan kebudayaan bertemu jadi satu. Jadi orang tuh bukan hanya punya kesadaran untuk berikhtiar sendiri, tapi kemudian menumpahkan kemampuan kreativitasnya melalui seni. Ini yang luar biasa. Ini lihat nih, sampai dia nggak naik sambil naik gitu. Itu kalau nggak punya gairah besar untuk memenangkan, kalau dia nggak punya nyali besar. Di tengah kondisi begini nggak jadi nih. Dan ini kolaborasi banget ini. Kolaborasi ini. Sekarang kita main langsung ke oligarki. Nah, gimana tuh? Kan oligarkinya? Ya, gini. Hubungannya ini dengan oligarki apa? Hubungannya begini. Saya teringat kepada peristiwa 2019 ketika Pak Anies mendapatkan tawaran langsung untuk beliau naik ke level nasional. Waktu itu baru 2 tahun. Oh, dia mau dijadiin calon wakil presiden atau bahkan waktu itu calon presiden, bukan cuma wakil presiden, ada yang mencalonkan sebagai presiden, ada bikin poros. Nah, jawaban Pak Anies, artinya Pak Anies nggak mau mengikuti tracknya Pak Jokowi ya? Nggak mau. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun terus kemudian. Nah, kenapa beliau nggak mau Pak Anies begitu? Karena suatu hari beliau itu keluar Jawa, ada tugas di luar Jawa lah, di Sulawesi sana. Itu ketemu salah seorang driver. Nah, driver ini kan kemudian cerita lah dalam perjalanan gitu. Nah, dalam cerita itu beliau tuh, Pak Anies, saya senang sekali ketemu Pak Anies. Ya biasa lah. Oh, terima kasih Pak Anies. Terus beliau cerita bahwa kami itu mau buka cerita sedikit. Kenapa? Pas 2017, kami yang punya KTP Jakarta di pulau ini, Pak Anies, kami itu saling kumpul, saling menghubungi satu dengan yang lain, yang punya KTP Jakarta. Lalu kemudian ketika terkumpul ternyata ada sekitar 4 bis. Kami itu pulang kampung. Kampungnya Jakarta. Pulang kota. Mereka sombong kali nih pulang kampung, kampungnya Jakarta lagi. Jadi mereka itu pulang ke Jakarta nyewa bis. Untuk apa? Kami ingin memastikan Pak Anies menang. Ini orang yang kita nggak kenal, Pak Anies juga nggak tahu dan sebagainya. Lalu Pak Anies speechless. Ya Allah, itu pertama. Kedua, beberapa sebelum pencoblosan, Pak Anies itu ada kedatangan salah satu utusan dari kiai-kiai dari Madura. Kiai-kiai dari Madura ini berkumpul. Mereka patungan 20 juta, 15 juta. Terkumpullah berapa gitu ya, saya lupa waktu itu tepatnya. Mereka patungan dan uang ini kemudian diberikan kepada Pak Anies untuk sebagai Pak Anies, kami tidak bisa nyumbang apa-apa, kami mendukung semua jalan langkah Pak Anies dan kami meridhoi dan mohon terima bantuan dari kami. Itu kan Pak Anies juga, biasanya kami ngasih ke kiai, loh kok kiai yang ngasih?
ke Pak Anies. Dan Pak Anies bilang, mohon maaf, saya tidak bisa meninggalkan amanah yang sudah diberikan oleh orang-orang yang tulus itu. Kami diamanahi di Jakarta selama 5 tahun. Dan kami akan tuntaskan itu. Karena apa? Mereka sudah memberikan amanah dengan tulus. Mereka sudah mendukung. Jadi sekarang adalah menjadi jawaban Pak Anies untuk menuntaskan selama 5 tahun dan melunasi semua janji-janji 23 itu. Dan memang betul kan, sampai kemudian 5 tahun itu semua janji kampanye Pak Anies itu dilunasi. Amanah ditunaikan, janji dilunasi. Dilunasi. Dan itu yang kemudian sampai sekarang itu dukungan makin membesar. Iya. Cuman saya mesti bongkar nih Gus Husni nih. Siap. Dari tadi ngomongnya Mas Anies, apa hubungannya dengan Mas Anies? Ini katanya atau memang dengar sendiri? Iya. Ya, saya itu kan sedikit ini pernah nulis biografinya Pak Anies ya. Oh, jadi karena menulis biografi, jadi mendengar langsung cerita itu, terus kemudian Pak Anies juga beberapa cerita di yang jadi lain. Bukan katanya orang, mendengar langsung dan melihat langsung beberapa kali. Dan orang tulus itu banyak yang tidak mau hampir. Oke. Kalau gitu saya tanya untuk menguji itu, apa yang khas dari seorang Anies Baswedan yang belum diketahui publik dan hanya diketahui oleh Gus Husni dan akan dibocorkan di sini? Ini penting ini untuk menguji soal otentisitas. Nah, jadi satu hari saya ini untuk menunjukkan bahwa Pak Anies itu dan kita pastikan Mas Anies nggak tahu. Jangan tahu. Rahasia kita aja. Jadi suatu hari ini saya lagi berdua ngobrol waktu itu di kantor Indonesia Mengajar di daerah Galuh ya. Tiba-tiba Pak Anies itu sedang wawancara, itu waktu itu sedang proses penulisan buku saya. Pak Anies wawancara, terus kemudian dalam wawancara itu Pak Anies ada telepon dari luar negeri agak berkali-kali. Beliau itu ketika berkali-kali pada urgent. Terus mohon maaf, sebentar ya. Kenapa Pak? Sebentar, ini dari luar negeri agak penting. Setelah ditelepon, dijawab, ternyata yang nelpon itu adalah mahasiswa beliau, mahasiswa Universitas Paramadina. Kesulitan, mereka itu lagi dalam acara kontingen luar negeri, jadi perwakilan dari Paramadina. Dikirim dari universitas ya. Dan ini resmi gitu ya. Pak, ini kan anak minta bantuan bapaknya nih. Kenapa? Kami ketinggalan gini. Tapi kami tiket hangus. Oke, gini deh. Aku akan kasih ini. Terus kemudian beliau itu dengan ringan ngeluarin dompet. Catat ya. Apa Pak? Ini catat. Ini itu kartu kredit dia. Kartu kredit. Catat, terus kemudian kamu transaksi pakai itu. Hah? Kaget mahasiswa itu. Iya, kamu pakai itu. Jadi untuk beli tiket yang kebutuhan mahasiswa yang ketinggalan ada berapa orang ya, saya lupa. Bukan satu orang ini. Bukan satu orang. Ini kontingen. Mas Anies pada saat itu masih jadi rektor. Oke. Terus kemudian beliau tuh tanpa pikir panjang untuk menghubungi, kan orang kalau berpikir itu kan menghubungi ini dulu, enggak. Beliau langsung tanggung jawab bahwa ini urusan saya. Terus langsung itu oke, kamu pakai itu, selesaikan pakai itu. Nanti kalau ada apa-apa lagi, hubungi saya. Oh baik Pak. Nah setelah itu 5 menit kemudian kan terjadi transaksi, bisa jadi telepon bank telepon, pihak bank telepon konfirmasi. Anies betul ini. Oh iya itu saya ini mahasiswa ya gitu. Curiga, kenapa? Karena jumlahnya besar. Jumlahnya besar dan ibaratnya kan gini, kalau pihak bank itu ketika ada limit, biasanya segini kok segini gitu. Itu kan khawatir, bener nggak? Ingin konfirmasi. Oh betul itu. Nah, ini mengindikasikan pertama, bisa jadi kartu itu nggak pernah kepake, tapi begitu kepake limitnya langsung over gitu. Jadi jadi ketika diceritakan oleh Pak Anies,
kemudian pihak banknya langsung menyetujui, diproses, dan akhirnya Tapi banknya Bank Indonesia bukan? Bank ya? Indonesia. Bank Indonesia ya. karena nggak punya yang lain. Bank Indonesia bisa, saya tidak bertanya, tapi dugaan saya adalah Pak Anies tidak pernah menggunakan itu, tetapi kemudian ketika dipakai kesempatan itu langsung. Nah, itu artinya apa? Pak Anies nggak pikir panjang soal itu, dan nggak pernah berpikir untuk nanti balikin ya, enggak, dan juga tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada, sehingga itu apa namanya, pertama. Yang kedua, Pak Bambang, ini. Jadi Pak Anies itu ketika jadi intelektual publik itu kan sering seperti Pak Bambang lah, diundang kemana gitu kan. Nah itu kan ada honorarium lah ya. Nah honorarium itu beliau kumpulkan, Pak Bambang, kumpulkan jadi ada satu kotak gitu. Tuh, Masuk di situ semua ya. Amplop semua masuk amplop situ ya? semua itu. Nah beliau itu kan hampir tiap hari ya ada aja gitu ya, yang minta bantuan gitu, karena dan beliau tanpa mikir, ini kayak saya tuh ingat kayak Kiai saya tuh dulu itu juga begitu. Jadi ketika ada orang bantuan, Kiai itu kan kalau dapat amplop, Pak Anies tuh kayak Kiai banget, tapi kota aja sebenarnya beliau tuh dapat terus kemudian orang butuh taruh lagi, ya cuma wasilah aja. Dan itu beneran, itu terjadi bertahun-tahun. Iya. Jadi satu, Pak Anies mau menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Tanpa menimbulkan masalah. Terus kedua, bertanggung jawab atas lingkup kerja yang menjadi otoritas dan kewenangannya. Iya. Terus kedua, terima amplop, tapi juga ngeluarin tuh amplop. Ini apa ini? Amin menang rakyat sejahtera. Gimana Gus? Iya, betul. Mak lagi nih. Amin menang rakyat sejahtera. Karena apa? Karena sudah terbukti ketika di Jakarta semua penggunaan APBD dilakukan secara transparan, tidak pernah, kan Pak Bambang sendiri ya melakukan, ada tidak pernah Pak Anies itu 5 tahun terbukti korupsi, nggak pernah, ngotak-ngatik oleh juga nggak pernah, gitu kan. Semua APBD DKI dia fungsikan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Uang rumahnya aja masih KPR. Ya. Teman-teman, inilah kewarasan yang sedang ditunggu masyarakat, dan kita perlu presiden yang menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.